Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Silencer 2018. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang seorang mantan pembunuh bayaran, yang terpaksa kembali beraksi untuk menyelamatkan putrinya yang diculik oleh seorang mafia. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat tim pasukan khusus yang dipimpin oleh seorang pria bernama Frank, sedang ditugaskan untuk mengamankan salah seorang saksi kunci yang diduga memiliki info penting. Namun sialnya, saat melakukan pengintaian keberadaan mereka diketahui oleh pihak musuh, sehingga terjadilah baku tembak. Frank, do not break position. Frank yang melihat anggotanya banyak yang tewas, ia pun sangat dibuat marah dan bahkan membunuh tokoh saksi kunci yang harusnya dia amankan. 10 tahun kemudian, Frank nampak masih belum bisa melupakan kejadian di masa lalunya, hingga membuatnya menjadi sosok yang pendiam dan bahkan sering melamun sendirian. Setelah pensiun dari dunia militer, Frank kini membuka usaha bengkel mobil dan memiliki 1 orang karyawan. Yang mana terlihat, mereka baru saja selesai mengerjakan sebuah mobil milik salah seorang mafia kenalan Frank. Pulang ke rumahnya, ternyata Frank sudah menikah 2 tahun lalu, dengan seorang janda cantik yang bernama Cassie. Yang diketahui, Cassie sudah memiliki seorang putri bernama Shannon sebelum dia menikah dengan Frank. Namun meskipun demikian, Frank sangat menyayangi Shannon seperti anak kandungnya sendiri. Dan ketika mengetahui kalau Frank akan pergi mengantar mobil kepada pelanggannya besok pagi, Cassie dan Shannon kemudian membujuk Frank agar mau membawa mereka, hitung-hitung jalan-jalan karena Frank sudah lama tidak membawa mereka liburan. Dan karena memang Frank sangat menyayangi mereka, ia pun lantas menyetujuinya meski dengan perasaan sedikit was-was, karena mengingat, tempat yang akan dia datangi adalah rumah salah seorang mafia yang bernama Leo. Esok harinya, Frank pun mendatangi rumah Leo untuk mengantar mobil yang sudah dia perbaiki. Namun di sana, terjadi sedikit keributan karena adik Leo dengan sengaja cari masalah dengan Frank. Untungnya, perkelahian tersebut dilerai oleh tangan kanan Leo yang bernama Lazarus, yang kemudian Lazarus membawanya masuk bertemu dengan Leo. Hey boss, Frank's here. Saat menerima bayaran, Frank terkejut karena uangnya terlalu besar untuk perbaikan 1 buah mobil, dan dia pun menaruh curiga terhadap Leo. Dan benar saja, Leo mengatakan kalau uang itu adalah bonus, sekaligus dia memberikan tawaran agar Frank mau kembali menjadi anggotanya. Sehingga terungkap, ternyata dulunya Frank sempat bekerja untuk Leo sebagai pembunuh bayaran, sebelum kemudian dia membuka usaha bengkel. Namun sekarang, Frank menolak untuk bergabung kembali dengan geng mereka, karena dia ingin hidup damai dan berfokus untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Sorry, Leonard. Malam harinya, saat di rumah Frank tak sengaja melihat berita di televisi, yang mengabarkan kalau anak Leo telah meninggal karena tertabrak dan pelakunya berhasil melarikan diri. Sehingga Frank yang tahu betul dengan watak mantan bosnya tersebut. Ia pun meyakini, kalau Leo pasti akan menghukum si pelaku dengan caranya sendiri, apalagi itu adalah putri satu-satunya Leo yang sangat dia sayangi. Dan benar saja, tidak lama kemudian Lazarus bersama 2 orang pengawalnya mendatangi rumah Frank, untuk menyampaikan pesan dari Leo. Lazarus mengatakan,
Kalau Leo meminta Frank menghadap malam ini karena ada masalah penting yang ingin dia bicarakan. 10 o'clock. He wants this guy gone, Frank. Mendengar itu, Frank pun yakin bahwa Leo ingin kembali menugaskannya untuk membunuh si pelaku yang telah menyebabkan putrinya tewas. Namun karena tidak ada pilihan, Frank pun terpaksa pergi malam itu juga untuk menghadap dengan Leo. Melihat tingkah Frank yang tidak seperti biasanya, Cassie sebagai seorang istri pun menaruh curiga terhadap Frank, dan merasa kalau ada sesuatu yang sedang dia tutupi, sehingga Cassie pun memaksa Frank untuk jujur apa sebenarnya yang terjadi. And we said no secrets. So you gonna tell me what that was all about? Meski sudah mendapatkan tamparan keras, Frank tetap saja tidak mau buka mulut dan langsung pergi menuju rumah Leo. Leave! Setibanya di tempat tujuan, terlihat Leo yang sangat tidak terima dengan kematian putrinya, dan meminta Frank untuk segera membunuh si pelaku. Karena jika tidak, maka dia akan membocorkan semua kejahatan Frank di masa lalu kepada keluarganya. Little Shannon and her mommy. If you want to survive. Hingga Frank yang terancam, ia pun terpaksa mengikuti semua perintah tersebut, namun dengan syarat ini adalah tugas terakhir yang ia kerjakan untuk Leo. Yeah. Calls for the silencer. I'll do it. Pada pagi harinya, Lazarus mendatangi bengkel milik Frank untuk memberikan foto dan alamat si pelaku. Lazarus juga mengatakan, kalau Frank harus membunuh pria tersebut sebelum polisi berhasil menangkapnya. Karena diketahui, pria itu berniat ingin menyerahkan diri kepada polisi dalam ukuran waktu yang berdekatan. Setelah mengantongi informasi itu, Frank kemudian menyiapkan semua perlengkapan senjatanya dan langsung pergi menuju alamat target yang berada tidak jauh dari kota. Sesampainya di tempat tujuan, Frank pun langsung bersiap dengan snipernya dan mulai melakukan pemantauan. Namun ketika melihat targetnya itu sedang berbincang dengan keluarganya, Frank tiba-tiba teringat dengan kejadian 10 tahun lalu, di mana dia telah membunuh satu keluarga yang tidak bersalah hanya karena terlanjur emosi. Frank yang dihantui rasa bersalah, ia dibuat bingung harus berbuat apa. Yang saat bersamaan, polisi pun datang ke sana dan langsung membawa si tersangka untuk diamankan. Melihat Frank tidak melakukan tugasnya dengan baik, salah satu anak buah Leo pun langsung memberitahukan itu kepada bosnya. Hingga Leo yang sangat kecewa, ia kemudian menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi si pelaku, termasuk Frank itu sendiri yang sudah ia anggap telah berkhianat. Kill him. Hingga saat mobil polisi melintas membawa si tersangka, mereka tiba-tiba saja dihadang oleh anak buah Leo yang langsung menghujaninya dengan peluru. Sedangkan Frank sendiri berhasil lolos dari sana. Sementara Cassie dan putrinya yang berada di rumah, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Lazarus yang menanyakan keberadaan Frank. Namun karena Cassie berusaha melawan, ia pun ditembak hingga tersungkur. Hingga saat Frank kembali ke rumah, dia mendapati istrinya dalam keadaan pingsan di depan pintu, sementara putrinya sudah tidak ada di sana. Dan untung saja, Frank membawa Cassie ke rumah sakit tepat waktu sehingga nyawanya pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi, di sini Cassie sangat dibuat marah kepada Frank, karena selain khawatir dengan keselamatan putrinya dia juga kecewa karena Frank telah membohonginya selama ini. Namun Frank mengatakan, kalau dia akan menebus semua kesalahannya, dan dia berjanji akan membawa anak mereka kembali dengan selamat. Sementara di sisi lain, terlihat Lazarus sedang menyiksa si pelaku yang menewaskan putri Leo, sebelum kemudian membunuhnya. Frank yang berada di rumah sakit, ia didatangi oleh teman lamanya sewaktu di militer yang bernama Timo, karena mendapatkan kabar kejadian yang menimpa keluarganya. Dan di sini, Timo pun dengan senang hati menawarkan bantuan kepada Frank untuk menemukan putrinya yang diculik.
Namun Frank yang sangat kacau, dia kemudian pergi minum ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Dan di sana, dia pun meluapkan emosinya kepada salah satu preman yang terus-terusan mengejek mereka. Pergi dari sana, Frank dan Timo pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Shannon dengan mendatangi tempat tinggal Leo. Namun ketika sampai, Leo sudah tidak berada di sana dan mereka hanya menemukan salah satu anak buahnya yang berjaga. Where is he? If I were you, homeboy. Di sini, mereka pun memaksa pria ini untuk memberitahukan di mana keberadaan Leo. Tapi sayangnya, dia lebih memilih untuk mati daripada buka mulut. Di sisi lain, ternyata Leo membawa Shannon ke salah satu rumahnya di Meksiko dan memperlakukan Shannon seperti anak kandungnya. Dikarenakan, Shannon memiliki wajah yang mirip dengan almarhum putrinya, namun hal itu ditentang keras oleh istrinya sendiri. She's mine. Sementara Frank dan Timo, mereka kembali bergerak mengepung pabrik narkoba milik Leo, dan berhasil membunuh semua penjaga yang ada di sana. Mengetahui penyerangan itu, Lazarus kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bersiap, serta menjaga ketat semua tempat bisnis milik mereka. Namun tanpa dia sadari, Frank dan Timo sudah berada di salah satu klub milik mereka dan Frank berhasil menangkap adik Leo yang sedang bersenang-senang. Sementara di luar, Timo berusaha melawan semua penjaga. Karena terus diancam dan disiksa, adik Leo pun akhirnya mau buka mulut dan mengatakan kalau Leo sedang berada di kampung halamannya di Meksiko. Namun meskipun sudah mendapatkan info itu Frank tetap saja membunuhnya. Tanpa buang-buang waktu, Frank dan Timo pun langsung berangkat menuju tempat persembunyian Leo, sesuai dengan alamat yang sudah dia dapat dari adik Leo. We're gonna hit him where it fucking hurts. Sedangkan Lazarus yang sudah mulai khawatir dengan keselamatan bosnya, ia pun meminta Leo bersembunyi di tempat yang aman. Dan kemudian, dia memerintahkan anggotanya yang lain untuk menjaga semua pintu masuk. Namun di luar dugaannya, ternyata Frank dan Timo tiba lebih awal dan langsung melepaskan tembakannya dari atas bukit. Hingga saat Lazarus lengah, Frank tiba-tiba muncul dari balik kegelapan sembari mengancamnya dengan pistol. Yang mana di sini, Frank mengatakan kalau dia tidak ingin membunuh Lazarus karena dia hanya punya urusan dengan Leo. Namun Lazarus yang mendengar itu, ia malah memanggil beberapa anak buahnya untuk menangkap Frank. Sehingga, Frank yang tidak punya banyak waktu pun langsung menembaknya tepat di kepala. I can't do that, Frank. Naasnya, Timo terluka akibat baku tembak tersebut. Namun meskipun begitu ia meminta Frank untuk segera mencari putrinya dan tidak usah menghiraukannya. Sementara di dalam rumah, Leo terlihat membawa istrinya dan juga Shannon untuk mencari tempat persembunyian, yang kemudian dia dikagetkan dengan kemunculan Frank. Here am I. Frank! Tapi karena Leo mengancam akan membunuh Shannon, Frank pun terpaksa menyerahkan diri dan meletakkan senjatanya. Di sini, terjadi perdebatan antara Leo dengan istrinya sendiri yang terus mengingatkannya jika hal ini tidak ada gunanya. Akan tetapi, Leo tetap bersikeras ingin membawa Shannon pergi, karena dia merasa Shannon sangat mirip dengan almarhum putrinya. Namun saat Leo lengah, Shannon tiba-tiba saja menggigit tangan Leo. Frank yang tersudut, berusaha mengalihkan perhatian Leo dengan melempar sebuah kalung. Yang kemudian, dia pun berhasil melesatkan sebilah pisau tepat mengenai jantung Leo. Hingga akhirnya, Leo beserta anak buahnya pun tewas, dan Shannon berhasil dia bawa pulang dengan selamat sebagaimana janjinya kepada Cassie. Yang dengan itu, Cassie pun mau memaafkan semua kesalahan Frank. Thank you. Oh, I love you so much. Di akhir film, diperlihatkan Frank dan Timo sedang berada di sebuah tempat berbagi pengalaman hidup yang dikelola oleh Cassie. Dan sekarang, Frank pun bisa memulai hidup barunya bersama keluarga tanpa ada lagi kejahatan.
Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film Silencer 2018. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.